Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-12 ya, daripada kitab Mukhtasar Syarah Kharidah Bahiyah itu, Kharidah Bahiyah ini yang sebelumnya kita sudah membahas tentang sifatul ma'ani. Kita sudah selesaikan apa? Ilm, iradah, qudrah, dan haya. Sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu ke sifat yang selanjutnya, yaitu al-kalam, sifatul kalam. Sila dibaca Ustaz Faik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Amin. Wal kalamu wa huwa sifatun azaliyatun nafsiyatun. Wal kalam wa huwa sifatun azaliyah. Yang namanya kalam itu adalah sifat. Ala wizani ma sabar, daripada definisi sifat-sifat ma'ani, bahwasanya kita tidak mengetahui hakikat daripada sifat ma'ani azaliyah. Dia qadimah, la bidayatalah. Aywa. Nafsiyatun laisat biharfin wala sautin. Aywa, nafsiyah lah. Sifatul kalam ini sifatun nafsiyah lah. Nafsiyah ini bukan maknanya seperti dia itu sifatul wujud. Kalau wujud kan nafsiyah dengan arti la yazidu ala dzati syai'an kan fil kharij, illa cuma tahakkuk fil kharij, dengan arti kata-kata wujud ini menjadikan sifat itu bukan hanya ada di otak. Dia itu ada qadar minat tahakkuk fil kharij. Tapi nafsiyah di sini bukan artinya seperti nafsiyah yang ada di dalam wujud, dengan arti sifat kalam nafsiyah di sini artinya adalah sifat kalam ini bukan fi'il. Dia itu qaimatun fi nafsi dzatillah. Bukan dia itu khariju dzatillah. Ini diungkapkan dengan kata-kata apa namanya nafsiyah. Kenapa? Karena bidobat masalah sifatul kalam ini memang ada khilaf bainal firaq, khilaf tawil arid, yakni bahwasanya banyak daripada kelompok itu menafikan kalam itu qaimatun bidzatillah, dan kalam itu ibarat mujarrad ibaratin an fi'lin yaf'aluhullah, dan hadzal fi'il ini qaimun khariju dzatillah. Maka dikatakan Allah itu mutakallim bukan karena Allah itu qaimun bihi sifatul kalam, tapi anallaha fa'ilun lil kalam. Baca wa inna makulna nafsiyah. Ayo. Inna makulna nafsiyah linanfi anna sifatal kalami ibaratun an mujarradi fi'lin yaf'aluhu al-mutakallim. Ayo, kita mengatakan ini adalah nafsiyah agar kita itu menafikan bahwasanya sifatul kalam itu ibarat mujarrad ibarat daripada perbuatan yang dilakukan oleh mutakallim, atau suara ataupun huruf yang diciptakan oleh mutakallim atau diambil oleh mutakallim. Maknanya perkataan Allah itu bukan suara ataupun huruf yang Allah menciptakannya, atau qaimatun fi dzatillah, yakhluquhuma ay kharija dzatillah, yaktasibuhuma dakhila dzatillah ay fi dzatillah, bal hiya sifatun qaimatun bi nafsil mutakallim ka ghairiha min as-sifat. Maka yang namanya kalam itu adalah sifatun qaimatun. Yang namanya kalam itu adalah sebuah sifat yang qaimah fi dzatillah. Seperti dia itu sifatul qudrah, ya ada yang namanya sifatul apa namanya? Kalam. Tak banyak berbeza ya. Bukan tak, memang huwa ainuhu, tidak berbeza daripada sifatul qudrah. Seperti kalam itu adalah, seperti qudrah itu adalah sifat, maka kalam pun juga adalah sifat. Laisat biharfin wala sautin. Yang namanya sifatul kalam itu bukan huruf ataupun suara, karena dia itu adalah sifat. Dia sifat, dan sifat yang qaimatun bidzatillah itu hakikatnya bukan huruf ataupun suara. Lalu terus apa? Ya wallahu a'lam. Karena itu diungkapkan dengan sifatun. Kita tidak tahu hakikatnya sifat kalam ini apa ya, karena memang itu sudah di luar kemampuan daripada manusia untuk mengetahui kunhu hakikah atau kunhu sifatillah. Yang bisa kita lakukan di dalam case ini Ustaz Abdul Khalik, kita hanya
kita hanya menafikan beberapa perkara yang itu bukan kunhu sifatil kalam. Apakah sifatul kalam itu sautun? Bukan. Apakah sifatul kalam itu harfun? Bukan. Apakah sifatul kalam ini apalagi? Apakah sifatul kalam ini huruf? Bukan. Terus apa? Ya Allah alam. Tapi yang saya bisa katakan ini hanya sebagai apa namanya? Menafikan beberapa hakikat selain daripada apa? Menafikan hakikat-hakikat yang tidak sesuai terhadap kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Laisat biharfin wala sautin. Apakah ada Habib yang mengatakan sifatul kalam itu sautun maupun ada? Mujassimah Ibnu Taimiyah mengatakan sifatul kalam itu adalah sautun wa harfun qaimani fi dzatil ilahiyah, yakni dan Allah menciptakannya sautun wa harfun hadisan qaiman fi dzatillah subhanahu wa taala. Dikatakan dia itu, mereka mengatakan bahwasanya kalam ya mesti sautun wa harfun, dan karena dia itu sifat ya qaiman fi dzatillah. Jadi sifatul kalam sautun wa harfun qaimani fi dzatillah. Loh, tapi itu kan hadis. So what ya nih? Kalau memang dia itu hadis qaimun fi dzatillah, masalahnya di mana? Enak kan jadi Wahabi kan, Allah. Jadi Wahabi memang serono. Ya memang karena kita mengatakan ada qiyamul hawadis fi dzatil ilahiyah. Masalahnya di mana? Masya Allah. La barakallahu fik ya. La barakallahu fik. Mu'tazilah lebih komitmen dengan tanzih saya rasa daripada Mujassimah. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya oh tidak, kita sepakat dengan Mujassimah bahwasanya yang namanya kalam itu adalah sautun wa harfun, tapi kita mengatakan yang namanya sautun wa harfun itu pasti arad dan itu pasti hawadis. Yang namanya hadis tidak mungkin qaimun fi dzatil ilahiyah. Dan di dalam Al-Qur'an banyak sekali nusus bahwasanya Allah itu mutakallim lah. Selama ada banyak nusus bi anallaha mutakallim, tidak mungkin kita mengatakan ada hawadis qaimatun fi dzatil ilahiyah. Maka Allah itu mutakallim, artinya apa namanya? Aywa. Allahu khaliqun al-kalam. Allahu khaliqun kalama fi ghairi dzatihi. Maka nisbatul kalam kepada Allah menurut Mu'tazilah hanya nisbatul fi'il. Ahli sunnah mengatakan oh tidak, kita ini bisa memahami kalam selain daripada huruf dan suara. Yang mana selain daripada huruf dan suara itu yang kita kenal dengan nama kalamun nafsi itu tidak ada tanakut dengan kidam. Wadih ya. Jadi kalamun nafsi qadim itu mungkin, tapi harfun wa sautun qadiman tidak mungkin. Karena itu kita tidak mengatakan ada harfun wa sautun qadim menurut jumhur Ahlus Sunnah. Khilafan lil Aduddin Al-Iji, nanti bila-bila akan saya jelaskan. So, Imam Aduddin Al-Iji punya risalah di dalam kalam, risalah fi sifatil kalam. Dulu Syekh Said Foda pernah membaca risalah itu dengan kudama tolabahnya beliau. Saya tak ikut kelas itu, cuma beliau beberapa kali mengatakan ringkasan daripada apa yang beliau katakan daripada sifatul kalam. Beliau mengatakan bahwasanya ringkasan daripada sifatul kalam yang ada di dalam risalah fi sifatil kalam karangan Aduddin Al-Iji, bahwasanya Al-Imam Aduddin Al-Iji itu mengatakan bahwasanya sifatul kalam itu ibarat anin nadhm. Apa namanya? Anin nadhm. Nadhm itu apa ya? Tahu nadhm anta? Nadhmul kalam. Apa? Susunan kalam. Dan susunan kalam ini qadim loh. Tapi kan kita tidak memahami nadhm itu qadim. Iya, karena Anda itu makhluk. Ya nadhmnya makhluk hadis, tapi nadhmnya Allah qadim. Cuma Saduddin Tiftazani mengatakan di dalam syarah Nasafiyah bahwasanya Aduddin Al-Iji, guru beliau ya, jadi seorang murid lebih paham madhab gurunya ya. Kalian ini lebih paham madhab saya daripada orang lain. Saya lebih paham madhab Syekh Said Foda daripada orang lain. Karena itu saya itu bila-bila saya itu marah ya nih, kalau ada orang itu mengatakan Syekh Said Foda mengkafirkan Ibn Taimiyah, mengkafirkan Ibn Arabi. Padahal saya itu tidak mengkafirkan ela Ibn Arabi wala Ibn Taimiyah, dan saya lebih tahu pendapatnya guru saya daripada orang lain. Imam Saduddin Tiftazani mengatakan bahwasanya Al-Imam Aduddin Al-Iji yang beliau itu adalah gurunya mengatakan bahwasanya sifatul kalam wa adalah sautun wa harfun, tapi qadimen.
Cuma kan ada iskal kan, bagaimana kalau sod wal haraf itu kodim, sod itu arad, haraf itu ada bidayah dan ada nihayah. Loh iya, karena Anda berpikir ini adalah sod wal haraf daripada makhluk, tapi sod wal haraf daripada Allah itu kodim, dan harafnya Allah itu kodim, semacam itu. Yakni secara qawaid ahli sunnah tidak ada pertentangan antara pendapat Aduddin Al-Iji dan pendapat ahli sunnah. Cuma tasawurnya mazhab Aduddin Al-Iji ini susah. Karena itu kita sebagai ahli sunnah mengatakan bahwasanya sifatul kalam ini adalah kalamun nafsi dengan arti Anda kalau berbicara kadang-kala kan Anda berbicara dengan diri Anda sendiri kan. Anda pikir iya ya, makan nasi lemak sedap. Anda berbicara dengan diri Anda sendiri. Itu tidak menggunakan huruf ataupun suara, tidak ada huruf ataupun suara. Dan itu yang diklaim oleh ahli sunnah adalah kalamun nafsi, yang dia adalah sifatul kalam. Manusia juga punya kalamun nafsi, Allah juga punya kalamun nafsi. Ketika ada kalamun nafsi ini menunjukkan bahwasanya al-kalam itu tidak mesti huruf dan suara. Ada kalam selain huruf dan suara. Dan kalamun nafsi ini tidak bertentangan dengan kidam, Ustaz Hasan. Dengan arti kalau Anda mengatakan kalamun nafsiyun kodim, antara kalamun nafsi dan kodim tidak ada tanakut. Tapi kalau Anda mengatakan sautun wa harfun kodiman, itu ada tanakut. Mahiyahnya mahiyahnya saut dan mahiyahnya harf itu yalzamul hudus. Karena itu ketika kita mengatakan sautun wa harfun kodiman, susah untuk tasawur itu. Kalau Anda bisa tasawur, monggo, silahkan. Tapi hakikat daripada tasawur ini fi ghayatis su'ubah. Sebab itulah ahli sunnah wal jamaah mengatakan kalamun nafsi ini, sifatul kalam ini adalah kalamun nafsi. Saya biasanya mentafsirkan sifatul kalam itu dengan kata-kata berkomunikasi. Dengan arti Allah itu mutakalim, Allah itu berkomunikasi. Ada sifat pada diri Anda yang menjadikan Anda itu bisa berkomunikasi dengan orang yang lain. Dan berkomunikasi itu tidak mesti suara ataupun huruf. Anda bisa berkomunikasi dengan kode Morse, bisa dengan isyarat, dan yang lain-lain. Dan masalah ini tawil arid ya, tapi Anda fahami daripada sini. Yang mana kalamun nafsi ada pada diri manusia, dengan itu manusia itu bisa berbicara. Sebelum Anda berbicara, di dalam diri Anda itu terlintas dulu, baru Anda berbicara. Hakikatnya seseorang itu mutakalim, itu bukan karena dia bisa berbicara menggunakan suara dan huruf, tapi pada dirinya ada kalamun nafsi itu. Karena belum tentu sesuatu itu bisa mengeluarkan suara dan huruf, dikatakan dia itu berbicara. Radio bisa mengeluarkan suara dan huruf, tapi tidak dikatakan radio itu mutakalim. Tapi orang walaupun tidak bisa mengeluarkan suara dan huruf seperti orang bisu, selama dia mempunyai sifatun kalamun nafsi ini dan dia bisa berkomunikasi, dikatakan dia itu mutakalim. Cuma komunikasinya orang bisu tak semacam komunikasinya manusia pada umumnya. Semacam itu saja sebenarnya. Dan antara kalamun nafsi dan kodim tidak ada tanakut. Di sini Ustaz Hasan, ahli sunnah lebih afdol daripada Mu'tazilah. Saya itu pelik-pelik juga sebenarnya. Banyak orang itu mengatakan bahwasanya Mu'tazilah itu lebih alim daripada ahli sunnah. Lah ahli sunnah lebih alim daripada Mu'tazilah bimarohil, dengan beberapa level. Karena di dalam kalamun nafsi, Mu'tazilah tidak bisa untuk memahami dan sampai apa yang dikatakan oleh ahli sunnah. Dan ahli sunnah bisa, maknanya ada gap-gap yang tidak bisa ditembus oleh ahli sunnah, tidak ditembus oleh Mu'tazilah, tapi ahli sunnah bisa untuk menembusnya. Jadi laisat biharfin wala sautin tadullu ala jami'il maklumat. Yang mana kalam ini menunjukkan ke semua maklumat, dengan arti ma ta'allaqa bihil ilm ya ta'allaq bihil kalam. Jadi baca wasifatul kalam. Sifatul kalam tsabit lillahi ta'ala muta'alliqatun bi jami'i ma tata'allaqu bihi sifatul ilmi as-sabit lillahi ta'ala. Bukan yang nomor 2 itu. Sifatul kalam laisat. Sifatul kalam laisat biharfin wala bisautin bal hiya. Aywa. Sifatul kalam itu bukan huruf ataupun suara, akan tetapi dia itu sifatul kalam itu sabitatun lillah.
tanpa subutnya harf dan saut yang qaimun bidzatihi jalla wa ala, tanpa adanya subutu harf wa saut bidzatillah subhanahu wa ta'ala. Ini sindiran kepada madzhabul mujassimah. Aywa, fakullu harfin wa sautin hadisan muhdatsan lahumma awwalun wa lahumma akhir. Wadah ya, dan setiap huruf dan suara itu hadis, punya awal dan punya akhir. Kenapa kok huruf itu punya awalnya, punya akhir? Iya, karena dia itu apa namanya? Ada awalnya, ada akhirnya. Diawali dengan alif, diakhiri dengan ya. Diakhiri dengan z. Saut, dia itu arad. Arad itu qaimun bi ghairihi, dia itu mukhsan. Setiap arad itu apa namanya? Yahtaju ila dzat, yahtaju ila al-jism wa kullu muhtajin fahuwa hadits. Aywa. Bila syakkin wala raid. Dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dia itu hadis yang mempunyai awal dan mempunyai akhir. Wa nahnu indama naqul, aywa. Wa nahnu indama naqulu innallaha ta'ala mutakallimun fala yastalzimu hadha tashbihan lil insan. Aywa, dan kita ketika mengatakan bahwasanya Allah itu berbicara, la yastalzim, perkataan kita sebagai ahli sunnah itu tasbih manusia, tasbih Allah dengan manusia. Karena kita mengatakan bahwasanya manusia itu mutakalimun dan dia mempunyai kalamun nafsi. Karena manusia itu mutakalim dan manusia mempunyai kalamun nafsi. Dan hakikat kalamnya nafsi manusia berbeza dengan hakikat kalamnya nafsi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan semua sama-sama kalamun nafsi karena ada istilah di dalam lawazim. Semuanya yastarik min haitsu dalalah saja. Min haitsu apa namanya? Dalalah, dengan arti kalamun nafsi itu ya dulu alama ya dulu bihil ilm. Aywa. Wa tashabaha faqat fil hukmi 'alaiha bi annahu ma kalamun nafsi. Aywa, yakni hanya mirip hukum antara di atas keduanya, bahwasanya kedua-duanya adalah kalamun nafsi, atau dengan arti kalamun qaimun bi nafsil mutakalim la bi ghairi, seperti af'al. Aywa. Fa haqiqatul kalam nafsi al-qa'im bil insan ibaratun an suwaril alfad aw suwaril ma'ani wa huwa kayfiyatun nafsiyatun tatra'u 'ala maka hakikatnya kalam nafsi yang ada pada manusia itu adalah gambaran-gambaran lafaz, gambaran-gambaran makna, yang itu adalah kaifiyat yang datang kepada manusia. Dia adalah kaifiyat yang ada pada, yakni tatrok, datang daripada ketidakadaan pada manusia. Wa taghibu anhu, yakni datang, kadangkala apa namanya? Hilang. Hadza huwa kalamun nafsi, ibaratnya manusia ya. Wa yumkinu an yakuna qa'iman 'alal wahmi alladhi yatra'u fi dhihnil insan. Wadah ya, kalamun nafsil insan itu kadangkala yata'allaq bil ilm, kadangkala yata'allaq bil waham, dengan arti apa yang dibicarakan manusia qad yakunu ghairu mabniin 'alal ilm, yakni kan banyak kan orang cakap hadza laisa kalaman ilmiyan. Hadza laisa kalaman ilmiyan. Jadi apa yang Anda katakan itu bukan kalam ilmiah, tapi kalam apa namanya? Wahmi saja. Jadi kalamnya manusia itu la yata'allaq apa namanya? Qad yata'allaq bi ghairil ilm, qad yata'allaq bil wahm, bil khayal wa bil ilm. Tapi kalamnya Allah Subhanahu wa taala la yata'allaq ila bil ilm faqat. Sufada kalamun nafis qad tajiduhu fi ghairil kitab. Karena itu satu suka kalam-kalamnya saya Said Foda. Taklikotnya saya Said Foda, hawasyinya saya Said Foda. Kenapa? Karena di dalam hawasyi saya Said Foda, di semua kitabnya mufid, sangat bermanfaat sekali. Aywa. Wala yukallimul insanu nafsahu bil ilmi faqat, bal yumkinu ay yukallimaha bil wahmi. Aywa. Yakni manusia tidak hanya bisa untuk berbicara dengan dirinya itu dengan ilmu saja, kan, tetapi bisa untuk berbicara dengan dirinya dengan waham juga. Ai bima yatawahhamahu haqqan, dengan perkara yang dia anggap yatawahham annahu haq. Bukan ya'lamu annahul haq, tapi yatawahham annahul haq. Maknanya itu kan bisa salah kan. Tapi apakah kalamnya Allah yata'allaq bil waham? La, kalamnya Allah hanya yata'allaq bil ilm saja. Wa huwa ghairu haqqin fi nafsil amr, yakni manusia yatakallam bima yatawahham bihi annahu haq. Padahal itu tidak benar, karena itu perkataannya manusia itu bisa benar ataupun salah, tapi kalamnya Allah la yumkin illa an yakuna haqqan. Aywa. Ammal kalamun nafsi yasabit lillahi ta'ala fala yata'allaqu illa bima yata'allaqu bihil ilm fala yakunu illa haqqan. Adapun kalamnya nafsi yang sabit, kalamnya nafsinya Allah yang sabit pada zat Allah, maka ta'alluqnya hanya dengan ilm, dan ilmnya itu mafi nafsil amr, maka perkataan Allah tidak mungkin salah. Yani dari sini dikatakan Allah tidak bisa bohong. Yani la yata'allaq kalamullah bil kidhib. Kenapa? Karena ilmu Allah la yata'allaq illa bima fi nafsil amr. Wadih ya, la yata'allaq illa bima fi nafsil amr. Saya Said
lahu risalah nisbatul kadzib ala Allah Subhanahu wa taala. Coba baca masalah itu nanti tengok macam mana. Ayo. Wala yumkinu an yakuna kadziban hadza huwa. Tidak mungkin kalamnya Allah itu kadzib. Dan ini yang pertama, perbedaan antara kalamnya Allah dan kalamnya manusia. Yang kedua, kalamnya Allah itu adalah sifat, bukan kaifiyah. Kalau kaifiyah itu daripada arad, daripada apa namanya? Arad, wa huwa kaifiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu yatanazzah anil kaifiyat. Yang ketiga, kalamnya Allah itu bukan qadim. Kalamnya Allah itu bukan hadis. Kalamnya Allah itu adalah qadim. Karena Allah Subhanahu wa taala itu suci daripada perkara-perkara yang hadis. Ayo. Wa tadullu ala jami'il ma'lumat. Di sini ada yang penting ya. Wa kalamuhun nafsi al-hasil fihim, dibilang baca sifatul kalam ats-tsabit. Sifatul kalam as-sabit lillahi ta'ala muta'alliqatun bi jami'i ma tata'allaqu bihi sifatul ilm as-sabit lillahi ta'ala. Aywa, yani sifatul kalam yang sabit bagi Allah itu ya ta'allaq dengan ma ta'allaqa bihil ilm, yani al-wajibat wal jaizat wal mustahilat. Aywa. Wa ilmuhu kama arafna kashifun an jami'i masadiqil ahkamil aqliyah as-salas. Aywa, kita mengetahui bahwasanya ilmunya Allah itu kasyif dengan semua masadiqul ahkam al-aqliyah as-salas, kasyif daripada semua wajibat, jaizat dan mustahilat. Dan tiga perkara ini tidak mungkin tidak di-cover oleh ilmu sama sekali. Wa ilmuhu la yakunu, dan ilmunya Allah tidak mungkin kecuali mutafiqan lil amr fi nafsih. Begitu pula kalamnya jalla wa az. Wa dzalika bi khilafi kalamil bashar. Ini berbeza dengan kalamnya manusia. A'ni alladzi bi sautin wa harfin li annahu fi'lun min af'alihim. Berbeza dengan kalamnya manusia. Karena kalamnya manusia itu huruf dan suara. Yang mana huruf dan suara itu bukan sifat. Huruf dan suara itu perbuatan mereka. Qaimun fi ghairi dzatihi. Bi khilafi kalamil bashar wa kalamuhumun nafsi al-hasil fihim. Wa kalamuhum an-nafsi al-hasil fihim li'annahu la yagibu 'anid dhihni anna at-tasawwurat wal mafahim allati fi nufusihim qad takunu qa'imatan ala asasil wahm. Dan ini berbeza dengan kalam bashar dan kalam nafsi yang ada pada bashar, karena tidak ada perbezaan, maksudnya tidak ada pertentangan bahwasanya tasawwurat wal mafahim yang ada pada diri manusia itu kadang-kala tidak ilmiah, itu semuanya terbina atas asasul wahm wal khayal. Karena itu kan manusia itu sering salah di dalam tasawurnya mereka. Dan apa yang ada pada diri manusia itu tidak mesti terjadi daripada ilmu. Dan wasama wal basar. Wasam'u wal basar wa huma sifatani azaliyatan. Dan sifat yang terakhir, dua sifat yang terakhir daripada sifat ma'ani adalah as-sama' dan basar. Dan dua-duanya adalah sifatan azaliyatan. Dan kita mengetahui, berkali-kali saya jelaskan bahwasanya as-sama' dan basar ini ada dua pendapat di sini. Bahwasanya jumhur ahli sunnah mengatakan bahwasanya sama' dan basar itu adalah sifatan mustaqillatan, bukan ilmu. Karena kan dia sifatan, dua sifat yang asing daripada ilmu, dan dua-duanya azaliyatan. Cuma dalilnya ini bukan dalilun akli, karena akal tidak bisa untuk sampai kepada Allah itu sami' atau basir. Akal hanya bisa sampai kepada Allah itu alim. Karena ketika Allah itu mengetahui semuanya, akal akan cakap, terus apa guna sama' dan basar? Akal bisa saja untuk mengatakan apa yang dilihat oleh manusia. Yakni Hasan melihat ini kan, apa yang anda lihat Ustaz Hasan? Allah ya'lamuhu. Hadza huwa. Dikatakan yang akal bisa untuk sampai kepada sebuah qadiyah, sebuah statement bahwasanya Allah mengetahui segala perkara. Apa yang anda dengar, Allah tahu. Wadah ya. Orang mengatakan, yakni Allah mengetahui yang didengar manusia itu sami. Loh, tidak. Allah alim bima tasma'uhu anta. Dan Allah alimun bima tubsiruhu anta. Bukan Allah melihat, tapi Allah tahu apa yang anda lihat. Beza loh ya itu. Allah tidak mendengar, Allah mendengar. Allah mengetahui apa yang anda dengar. Itu dua qadiyah yang berbeza. Ini adalah pendapat daripada Imam Asy'ari. Wa Syekh Sa'id yamil ila hadza suf. Syekh Sa'id Foda yamil ila hadza. Karena Allah itu mempunyai sifat sama' dan basar alal istiqlal. Fihi
masyakil. Fihi apa namanya? Masyakil. Bila-bila saya jelaskan dalam kelas yang lebih tinggi ya nih. Ayo. Wahuma sifatan azaliyatan. Ayo. Yankashifu bihima jami'ul mawjudat inkishafan taman. Yankashifu bihima, dengan sama dan basor itu semua mawjudat yang kasyif, yakni terbuka, inkisyafan taman. Dan inkisyafnya sama dan basor ini berbeza dengan inkisyaful ilim. Dan inkisyafnya sama berbeza dengan inkisyafnya basor. Nanti akan ada iskalu, maknanya apa yang diketahui oleh ilim tidak sempurna. Karena apa yang diketahui oleh basor itu tidak bisa diakses oleh ilim. Begitu pula apa yang diakses oleh sama tidak bisa diakses oleh basor. Ayo. Baca wal warid fil Quran atas tuh halaman 142. Wal warid fil Quran, wal warid fil Quranil Karim biqaunillahi sami'an wa basiran adadun kabirun minal ayat. Yang ada warid dalam Al-Qur'an itu bahasanya Allah itu sami dan basir, itu banyak sekali ayat-ayat tentang masalah sami dan basir ini. Walam malahadha, dapat walam malahadha katsirun min ulama'i ahli sunnah dzalik, dan ketika Walamma lahadu katsirun min ulama'i ahli sunnah dzalik badaru bi isbati sam'i wal basari lillahi ta'ala. Mereka bersegera, ya kan banyak sekali ayat-ayat kan. Ahli sunnah mengatakan tidak mungkin ada banyak sekali ayat semacam ini kecuali memang Allah itu mempunyai sifat sama dan basor. Karena di dalam isbat sama dan basor itu ada kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ahli sunnah mensucikan Allah Subhanahu wa taala, pendengaran Allah seperti pendengarannya makhlukin dan basornya Allah seperti basoril makhlukin. Penglihatan anta Ustaz Faik itu kan terbatas. Nomor satu, penglihatan anta terpulang kepada alatnya kan. Ini apa namanya? Mata. Perlu kepada mata anda itu. Beza loh ya antara mata dan basor. Beza antara mata dan basor. Beza antara sama dan udhun. Pendengaran itu sifat, makna. Udhun itu adalah adat. Lah, ahli sunnah mengisbatkan bagi Allah Subhanahu wa taala itu sama dan basor. Akan tetapi ahli sunnah mensucikan daripada Allah itu samanya Allah seperti samanya makhlukin. Perlu kepada apa namanya? Adat, perlu kepada anggota tubuh. Dan qarraru, dan ahli sunnah yuqarrir bahwasanya pendengaran Allah tidak dengan udwin, tidak dengan apa namanya? Udwin, tidak dengan anggota tubuh, wala ada itu alat, wala jarihah seperti mata, telinga, dan tidak perlu apapun daripada alat ataupun anggota tubuh, karena Allah itu tidak murakkab dan itu bukan jisim. Maka ahli sunnah mengatakan mengisbatkan sama dan basor seperti sifat, sebagai sifat seperti ilim dan kudrah. Maka mereka mengisbatkan sama dan basar sebagai sifatul ma'ani. Hadza wa dhahaba qismun ghairu qalilin minal ulama. Dhahaba qismun ghairu qalilin minal ulama ila anna sam'a wal basara raji'atani ilal ilm. Ini, dan ada ulama yang tidak sedikit, wahwa qaulu ahadu qaulail Imam Asy'ari. Dan yang saya pelik ya, ini ahadu qaulail Imam Asy'ari mengatakan bahwasanya sama dan basar itu bukan sifatan mustaqillatan, tapi dia adalah ta'alluqun min ta'alluqatil ilim, dengan arti Allah mengetahui apa yang biasanya bisa dilihat. Wadah ya. Allah mengetahui apa yang biasanya bisa didengar. Ada Wahabi mengatakan semacam itu dan mengatakan ini adalah pendapatnya ahli sunnah. Sahih min ahadu qauli ahli sunnah. Yang saya pelik, ada salah satu ahli sunnah kat Nusantara ini mengingkari ini adalah mazhab Imam Asy'ari, mengingkari mazhab ahli sunnah wal jamaah. Setelah jatuh jumpa saya Said Foda ya, ini saya cakap ada satu ustadz di Nusantara berdiskusi dengan Wahabi masalah ilm ini, dan Wahabi mengatakan bahwasanya sama dan basor itu kembali kepada ilm. Dia mengingkarinya, ini dusta kepada ahli sunnah. Saya Foda dekat semacam ini. Enggak. Wah felan ya nih. Nahnu indana muskilah Ustaz. Nahnu indana muskilah. Asatidah. Di dalam Nusantara ini qalil man yafham ilmal kalam. Qalil jiddan. Yakni saya ini banyak berjumpa dengan asatidah, tapi
nadir man yafham ilmul kalam ka ilm ya. Rata-rata mereka itu hanya memahami akidah, tapi tidak bisa untuk memahami akidah dengan benar, apalagi sampai derajat apa namanya ilmu kalam. Ala anna man fahimu tamaman ilmul kalam ta'atharu bi mazhabi wahdatil wujud wa laysa biqalil. Karena itu kita mempunyai krisis di dalam ilmu kalam di Nusantara ini yang sangat teruk sekali bagi saya ya. Krisis yang sangat teruk sekali. Kenapa? Karena tidak paham ilmu kalam. Apalagi sekarang dengan naik daunnya ilmu kalam, mereka yang punya sedikit pemahaman tentang akidah atau ilmu kalam berusaha untuk yadhar bikaunihim mutakallimin. Ketika berbicara di Facebook atau di media sosial, di YouTube, ya takhobbuton asywa'i yani fi'lan yani syai' ma'sah tamaman. Ini kita mempunyai krisis yang sangat teruk di dalam ahli sunnah Nusantara khususon. Karena saya hanya memperhatikan Nusantara saja. Saya tidak memperhatikan negara-negara Arab yang mana biasanya keadaannya tidak jauh terjadi. Li anna ma hasala fil Arab sayahsul fina ya nih. Karena kita ini ambil ilmu daripada mana? Kita ambil ilmu daripada Arab ya. Ini ma yahsul fil Arab sayahsul fina ya nih. Ya ini apa yang terjadi di dalam Indonesia, Malaysia dan Nusantara yang lain ini adalah cerminan daripada apa yang terjadi di dalam apa namanya Arab. Wa fi'lan ma'sah tamaman ya. Ayo. Fa ma'na qaulillahi ta'ala sami'an annahu alimun bima la ya'lamuhu al-makhluqun illa bis-sam'. Hadza huwa. Bahwasanya makna Allah Subhanahu wa taala itu sami', maknanya Allah itu mengetahui perkara-perkara yang tidak mungkin diketahui oleh makhluk adatan illa bis-sam'. Maknanya Allah itu sami, maknanya Allah mengetahui perkara yang biasanya didengar oleh makhluk. Allah itu basir, maknanya Allah mengetahui perkara-perkara yang biasanya bisa dilihat oleh makhluk. Basulakat walakol. Hadza huwa sami dan hadza huwa sami wal basir yani. Aywa. Faja'alu sam'a wal basar wasfaini li ba'di ta'alluqatil ilm. Maka sama dan basar itu adalah dua sifat untuk sebagian ta'alluqatil ilm yani. Aywa wal inkishaf. Wal inkishafu bihima yughayyiru al-inkishafa bil ilmi. Aywa. Dan inkishaf bihima yakni inkishaf bihima ay bisama dan basar itu berbeda dengan inkishaf bil ilm. Kan ilm kan juga yang kasyif bihi haqaiqul amr kan, yakni apa yang bisa diakses oleh ilmu, yang dibuka oleh ilmu, bukan apa yang bisa dibuka oleh sama dan basar. Kama anna al-inkishaf bi ihdahuma yughayyirul inkishafa bil ukhra. Seperti inkishaf dengan salah satu daripada sama ataupun basar, itu maksudnya inkishaf sama bukan inkishaf basar. Apa yang bisa Anda ketahui dengan basar bukan apa yang Anda bisa ketahui dengan sama. Wa hakadha. Wa ala hadha. Aywa. Wa ala hadha fa Allah ta'ala fa'ilul mukhtar. In syaa fa'ala wa in syaa taraka. Aywa. Wa ala hadha. Yani maka menurut ini dengan semua sifat ma'ani yang sudah kita baca binaan ala hadha, bahwasanya Allah itu fa'ilun mukhtar. Allah itu fa'il pencipta yang mukhtar. Mukhtar itu man idza syaa fa'al wa idza lam yasha' lam yaf'al. Hadza huwa fa'ilun mukhtar. Anda mesti paham bahwasanya yang namanya ikhtiyar, yang namanya fa'il atau qadir mesti ada unsur apa namanya ikhtiyarnya. Yakni kata-kata mukhtar sebenarnya itu adalah sifatun kasyifah untuk fa'il. Dia la yazidu alal fa'il syai'an akhar. Kata-kata mukhtar itu untuk menjelaskan hakikat daripada fa'il. Karena tidak mungkin fa'il kecuali dia itu mukhtar. Yang yukhrij minal adam ilal wujud tanpa ikhtiyar tidak dikatakan dia itu apa? Fa'il. Dikatakan dia itu mujib, mufid, apalagi illah, tabi'ah. Fa'il tidak. Suf insya'a fa'al wa insya'a tarok. Kata-kata insya'a fa'al wa insya'a tarok ini adalah bayanun lil ikhtiyar, bayanun lil mukhtar. Al mukhtar huwa man insya'a fa'al wa insya'a apa namanya taroka. Hadza fi ghayatil ahamiyah. Sifatul ikhtiyar ini adalah aslun min usulin azimatin li ahli sunnah, dan tidak mungkin difahami ikhtiyar dengan benar kecuali ala madhabi ahli sunnah wal jamaah. Selain daripada madhab ahli sunnah,
pasti mempunyai masalah dengan apa namanya ikhtiyar. Hada muhim jiddan. Iqra nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1. Ayo. يعني أن كل من ثبت له ما سبق من الصفات العلية يجب أن يكون فاعلا مختارا. Bahwasanya setiap zat yang mempunyai yang sudah terisbat baginya itu sifat-sifat yang lampau daripada kudrah iradah ila akhirih, tidak mungkin dia itu kecuali fa'ilan mukhtar. Pasti bukan mujiban bidzatihi wala fa'ilan bil illah, dia itu bukan mujib bidzat dan juga bukan fa'ilan bil illah. Walaysa, ayo. Walaysa yashtaritu li sihhatil wasfi. Walaysa yushtaratu. Walaysa yushtaratu li sihhatil wasfi bil fa'ili huna ay yakuna qad khalaqa syai'an bil fi'l. Aywa ya. Dan kita mesti paham bahwasanya tidak perlu Allah itu qadir. Allah mesti mencipta. Cukup qiyamul qudrah bidzat dikatakan Allah itu qadir. Tidak perlu dikatakan Allah itu qadir. Allah itu memang sudah benar-benar mencipta, dengan arti bahwasanya ta'alluq soluhi itu cukup di dalam qadiriyah, tidak perlu ta'alluq apa namanya tanjizi, karena ta'alluq tanjizi itu perlu kepada wujudul makhluqat. Kalau wujudul makhluqat itu adalah kamalun fillah, maknanya kamalullah yatawaqqaf ala ma siwallah. Di situ yang dikatakan ainun naqas. Li'annal kamal li'annan naqas wal ihtiyaj huwa tawaqqufu kamalidzat ala ghairi dzat. Hada definisi Syekh Said Foda. Syekh Said Foda selalu mengatakan di dalam kitab beliau Tahdhib Syarah Sanusi, ya, beliau mengatakan tawaqqufu kamalidzat ala ghairi dzat itu adalah definisi naqas wal ihtiyat khoslahu wala yujad fi ghairihi wa Syekh Said lam yajid hadal ta'rif min ghairihi. Aywa. Jelas? Ay awjada syai'an bil fi'l bal mujarradu kaunihi muttasifan bitilka sifat yastalzimu kaunahu mawsufan bi annahu fa'ilun mukhtar. Wadah ya, maka mujarrad ittisafihi Allah Subhanahu wa taala itu dengan kudrah dan iradah dan selainnya dikatakan Allah itu fa'ilun mukhtar karena Allah itu ala kulli syai'in qadir dan semuanya perlu kepada Allah. Maka mujarrad ittisafnya Allah dengan kudrah dan iradah yujibu sihhata ittisafi bi annahu fa'ilun mukhtar. Cukup Allah itu mempunyai sifat kudrah dan iradah, maka Allah itu mempunyai sifat dengan fa'ilun mukhtar. Ini fi ghayatil ahamiyah. Karena yang dikatakan Syekh Said ini akan ada khilafnya dengan mujassimah, yang mana Ibnu Taimiyah mengatakan untuk menjadikan Allah itu fa'ilun mukhtar atau qadir mesti menciptakan apa namanya? Makdurat, mesti menciptakan makhluk, dan itu yang dikatakan apa namanya tasalsul naui fil alam. Ya. Nomor 2, hadhil ibarah, hadhil ibarah yani insya'a fa'al wa insya'a tarak. Hadhil ibarah, hadhil ibarah ta'rifun wa syarhun li ma'na kaunihi ta'ala fa'ilan mukhtar. Ibarat ini adalah definisi dan syarah untuk makna apa namanya fa'ilun mukhtar. Fal fa'il mukhtar, aywa. Fal fa'il al-mukhtar huwa alladhi in syaa'a fa'ala ay khalaqa wa in syaa'a taraka al-fi'l. Aywa, yakni fa'ilul mukhtar itu adalah zat yang kalau dia itu menginginkan dia akan menciptakan, dan kalau dia tidak menginginkan dia tidak akan mencipta. Dan fa'ilul mukhtar itu bukan zat yang dia tidak mempunyai pilihan kecuali dia itu mencipta, dan atau yang tidak bisa meninggalkan perbuatan yang muncul daripadanya, yang tidak mempunyai pilihan kecuali mencipta, itu bukan fa'ilun mukhtar. Yang namanya fa'ilun mukhtar, dia itu mesti mempunyai pilihan untuk bisa mencipta atau tidak untuk mencipta. Walidzalika, aywa. Jelas? Walidzalika fa kullu wahidin idda'a anna Allah ta'ala fa'ilun bil ijab aw bil illah aw bid dat. Fa innahu yanfi ayakuna fa'ilan mukhtar. Maka karena ini setiap orang yang mengklaim bahwasanya Allah itu fa'il bil ijab atau bil illah atau bidzat, maknanya dia itu menafikan Allah itu fa'ilun mukhtar. Karena fa'il bil ijab itu Allah ada, yang lainnya ada, bil illah juga sama, bidzat juga sama. Wa'lam anna at-ta'ifah al-wahidah allati yasihu laha al-qawlu bi anna Allah ta'ala fa'ilun mukhtar wa hiya ahlus sunnati wal jamaah. Ini berkali-kali ini saya katakan bahwasanya ketahuilah bahwasanya kelompok satu-satunya kelompok Ustaz Hasan yang boleh untuk mengatakan Allah itu fa'ilun mukhtar itu hanya ahli sunnah wal jamaah. Kita tidak tidak membesar-besarkan ini. Memang karena lawazim qaulnya semacam itu. Lawazim qaulnya semacam itu. Tidak mungkin ada kelompok selain ahli sunnah bisa untuk mengatakan Allah itu fa'ilun mukhtar sesempurna ahli sunnah. Pasti selain daripada ahli sunnah itu membatasi perbuatan Allah, dan membatasi dengan baik, membatasi dengan perkara yang macam-macam lah,
membatasi dengan zuhur, ya ini banyak dibatasi oleh Allah. Ahli sunnah tidak, selama dia mungkin, maka Allah bisa untuk menciptakannya dan bisa untuk tidak menciptakannya, apapun itu, walaupun itu baik ataupun buruk. Karena baik atau buruk binisbah kepada apa namanya, makhluknya, tapi binisbah kepada fi'ilnya dan binisbah kepada Allah kulluhu apa namanya, khair. Karena perkara daripada tidak ada menjadi ada itu adalah ainul khair. Ayo. Fal Mu'tazilah wa in idda'at dzalika illa annaha aujabat 'ala Allah Ta'ala ba'dul umur kas-shalah wal aslah. Tengok Mu'tazilah wa ini da'at, yakni Mu'tazilah mengklaim bahwasanya mazhab mereka itu mengatakan bahwasanya Allah itu fa'ilun mukhtar. Akan tetapi realnya Mu'tazilah itu mewajibkan kepada Allah itu sebagian perkara seperti as-shalah wal aslah bihasabi maz'amatu, yakni terpulang seperti apa yang diklaim oleh Mu'tazilah bahwasanya Allah itu wajib untuk melakukan perbuatan sholah ataupun aslah. Ayo. Yakni Syekh Said Foda mengatakan, loh bagaimana Anda mengatakan Allah wajib sholah wal aslah, kemudian Anda mengatakan Allah itu fa'ilun mukhtar. Antara wujubu sholah wal aslah wa kaunullah fa'ilan mukhtaron, ada tanakut di situ, ada tanakut. Ayo. Jadi Anda mengatakan Allah itu fa'ilun mukhtar, ini hanya klaim saja, tapi lawazim mazhab Anda bertentangan dengan Allahu fa'ilun mukhtar. Ayo. Wal falasifatu la yasihhu minhum al-qawlu bi anna Allah Ta'ala fa'ilun. Falasifah juga sama. Falasifah tidak boleh mengatakan Allah itu fa'ilun mukhtar, karena falasifah mengklaim bahwasanya Allah itu illah, Allah itu mujibun bidzat, yakni li'annahum yaqulu innahu, karena mereka mengatakan bahwasanya Allah itu fa'ilun bil illah, dan alam itu sodir daripada, muncul daripada Allah itu dengan taklil, dan Allah tidak mungkin untuk menghancurkan alam setelah alam itu ada. Selama Allah masih ada, alam semesta akan tetap ada, dan Allah tidak bisa untuk menghancurkan alam, karena menghancurkan alam sama seperti menghancurkan dan membinasakan zatnya sendiri. Karena illah itu, jika ada illah pasti ada apa namanya, maklulnya. Ayo. Wa annahu la yumkinuhu i'damal alam ba'da wujudi wala alla yujidal alam qabla wujudi. Dan tidak boleh, dan Allah tidak bisa untuk menciptakan alam sebelum alam itu ada. Tidak boleh, karena alam itu akan ada dengan keberadaan Allah. Sudah tidak tawar-tawar lagi. Alam akan ada ketika Allah itu ada, dan selama Allah ada, alam tetap ada. Walidzalika faqad qalu bi annal alam qadimun biz zaman. Karena itu mereka mengatakan bahwasanya alam semesta itu qadimun bizaman. Alam itu qadimun bizaman li annahu mawjudun bi wujudillah. Aywa. Wa yalhaqu bil mu'tazilati wal falasifati fi dzalika asyi'atul imamiyah wa ghairuhum mimman ittaba'ahum fi hadhihi al usul wa ghairiha mimma. Dan ikut dengan Mu'tazilah itu falasifah, dan ikut dengan Mu'tazilah dan falasifah di dalam masalah ini Syiah Imamiyah, dan selain daripada mereka yang mengikuti usul ini. Wala yusallam, wakadzalika la yusallam. Aywa. Wakadzalika la yusallamu lil qailina bi wahdatil wujud al-qawlu bi anna Allah Ta'ala fa'ilun mukhtar ala madhhabi. Dan tidak bisa kita katakan bahwasanya wahdatil wujud itu mengatakan bahwasanya Allah itu fa'ilun mukhtar. Tidak bisa. Karena wahdatil wujud tidak mengatakan Allah itu mencipta. Wahdatil wujud tidak bisa. Mereka tidak mengatakan bahwasanya Allah mempunyai pilihan untuk tidak menampakkan madzohirnya, tidak. Tetapi ketika ada wujud ini akan yufid bil madzohir. Kalau Anda tidak nampak, itu bukan salahnya Allah. Li'anna Allah daimul faid. Allah itu terus apa faid itu? Terus mencurahkan rahmatnya, terus mencurahkan wujudnya. Kalau Anda tidak mendapatkan curahan itu, yang salah itu Anta, bukan yang salah itu Allah. Yakni Anta yang tidak siap untuk menerima curahan faidnya Allah. Bukan Allah yang salah. Nah, sesuatu yang terus daimul faid, terus dia mencurahkan, dan dia tidak bisa untuk tidak mencurahkan. Apakah dikatakan itu mukhtar? Tidak. Dia itu daimul faid kok. Sebab itu Syekh Said Foda mengatakan hakikat mazhab Ibn Arabi wal jabr. Anta semacam ini itu bukan salah Allah. Anta bisa untuk menjadi lebih baik, dan Allah akan memberikan Anda lebih baik. Anda semacam ini itu karena mahiyah Anta yang semacam ini, hakikat Anta semacam ini. Allah hanya memberikan apa yang Anda berhak.
Allah hanya memberikan apa yang Anda bisa untuk tampung. Anda menjadi semacam ini karena Anda, bukan karena Allah. Allah tidak mempunyai peran untuk membuat Anda semacam ini. Anda ada semacam ini karena memang ahkamuka semacam ini. Mana ada, dan Allah tidak bisa untuk membuat Anda tidak ada, tidak. Anda ada atau tidak ada terpulang kepada Anda, bukan terpulang kepada Allah. Karena itu Syekh Said Fauda itu selalu mengutip ibarat. Saya itu tidak tahu ibaratnya Ibn Arabi atau ibaratnya madrasahnya beliau seperti Mullah Jami dan yang lainnya. Dikatakan antal hakim lahu, antal hakim lahu. Allah tidak mempunyai hakimiyah sama sekali. Al hakimiyah binisbah ilallah huwa i'ta'u a'yanu thabitah mayastah ma tastahiquhu lama aradahullah. Ketika semacam ini, apakah ada ikhtiar di situ? Tidak ada ikhtiar sama sekali. Ayo. Wala yatimu lil wahidi ay yakuna fa'ilan mukhtaran illa idza sahha lahu al fi'lu kullama arada al fi'l. Aywa, yani wa kadzalika la yusamma, aywa. Wa kadzalika la yusallamu lil qailina bi wahdatil wujud. Aywa. Wa kadzalika la yusallamu lil qailina bi wahdatil wujud al qawlu bi anna Allah ta'ala fa'ilun mukhtar ala madhhabihim li'annahum awjabu kaunahu ta'ala dhahiran da'iman bi suwaril mumkinat. Aywa. Begitu pula tidak kita terima bagi qailin bi wahdatul wujud pendapat bahwasanya Allah itu fa'ilun mukhtar menurut mazhab mereka. Karena li'anna mazhab wahdatil wujud mewajibkan Allah Subhanahu wa taala itu selalu zahir dengan suwarul mumkinat. Allah selalu zahir dengan suwarul mumkinat dan atau dengan ahkamnya. Ini dua pendapat ya. Imma bisuwaril mumkinat atau dengan ahkamuha. Hadza madhaban lil wahdatil wujud. Ini bukan litanwi lah, memang ada dua pendapat ya ini. Di dalam wahdatil wujud yakni madzahir ini imma nafsu suwaril mumkinat atau ahkamu suwaril mumkinat. Kenapa? Karena nafsul mumkinat la yumkin an yadhar. La yumkin an yadhar. Yang yadhar itu apa namanya? Ahkamu. Ayo. Wa aujabu ay yakuna mutajalliyan daiman abadan wa azalan bidzalik. Ayo, dan mereka mewajibkan bagi Allah itu untuk terus mutajalli dengan suwarul mumkinat. Dan yang mengatakan semacam ini tidak boleh dikatakan bahwasanya Allah itu fa'ilun mukhtar. Ayo. Wala yatimu lil wahidi ay yakuna fa'ilan mukhtaran illa idza sahha lahul fi'lu kullama arada al fi'l. Dan tidak bisa dikatakan seseorang itu fa'ilun mukhtar kecuali kalau dia itu bisa untuk berbuat kalau dia itu menginginkan, dan bisa untuk meninggalkan kalau dia itu menginginkan untuk meninggalkan. Ayo. Kalau fa'ala duna iradah lama kana fa'ilan mukhtar. Kalau dia itu melakukan tanpa iradah, yaitu bukan fa'ilun mukhtar. Ayo. Walau lam yaf'al ma yurid lama kana fa'ilan mukhtar. Ayo, kalau dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan, ya bukan fa'ilun mukhtar. Maknanya dia mesti bisa untuk melakukan apa yang dia inginkan dan meninggalkan apa yang dia inginkan. Ayo. Wa min hada yufhamu anal fa'ilal mukhtar yasihu alla yasdura anhu fi'lun mutlaqan. Ayo, maka dari sini Anda bisa untuk memahami bahwasanya fa'il mukhtar itu bisa untuk tidak berbuat sama sekali. Karena kan fa'il mukhtar kan man idza sya'a fa'al wa idza lam yasha' lam yaf'al. Maknanya fa'il mukhtar bisa untuk tidak berbuat sama sekali, dan ini adalah ainu mazhabi ahli sunnah. Suf tengok di Zubat ahdatsahu la lihtiyajihil ilah walau aroda tarkahu lamabtadah. Kalau Allah menginginkan untuk tidak menciptakan alam, lamabtadah. Allah tidak akan mengawali penciptaan alam. Hadza huwa ainu mazhabi ahli sunnah wa hadza huwa ainu al-fa'ilil mukhtar. Ayo. Sila. Wa man qala bi anna Allah ta'ala fa'ilun mukhtar walakinnahu la yutasawwar alla yakuna khaliqan bil fi'li fi halin makhsusah fa huwa yanfi fil haqiqah an yakuna Allah ta'ala fa'ilan mukhtar. Ayo, dan padang siapa Allah itu yang mengatakan Allah itu fa'ilun mukhtar, akan tetapi dia mengatakan Allah itu di dalam beberapa case mesti khaliqun bil fi'il, yaitu bukan fa'ilun mukhtar. Apa yang Anda klaim dan mazhab Anda itu bertentangan. Kita tak tengok klaim Anda, kita tengok daripada mazhab Anda. Jangan Anda selalu percaya kepada klaim seseorang, karena orang itu bisa bohong. Li'ana kalamnya itu qad yakunu alal wahab, sawalala. Kalamnya itu mabniun alal wahab wa mabniun alal khoyal. Kita sebagai mutakalim, kita tidak boleh percaya omongannya orang begitu saja.
kita kena tengok lawazim madhabnya. Itu lebih adbat, itu lebih apa namanya? Itu lebih adhab, teliti sendiri. Wa fi'lan huwa so'bah, tapi ini adalah amalul mutakallimin. Aywa. Wa yaqulu bi kauni kamalillahi ta'ala mutawaqqifan ala fi'li wa bi kaunillahi ta'ala fakiran ila ma yujiduhu min al-makhluqat. Aywa, maka dia di dalam hakikah itu menafikan Allah itu fa'ilan mukhtar, dan dia mengatakan bahwasanya kesempurnaan Allah terpulang kepada perbuatan Allah, dan Allah itu perlu kepada apa yang dia ciptakan daripada makhlukat. Dan mafasid ini yalzam orang yang mengatakan bahwasanya Allah mesti mencipta, bahwasanya qudratullah atau Allah itu qadir mesti dengan al-khalaq bil fi'il. Wa hadhil mafasid aywa, wa hadhil mafasid tulzimu hadal qail talzamu hadal qail sawa'an itarafa. Aywa, lawazim ini. Dan nanti kalau Anda itu mengatakan bahwasanya kesempurnaan Allah itu, kalau Anda mengatakan Allah itu mesti khaliqun bil fi'il, lazimnya Allah itu perlu kepada makhlukatnya. Lazim ini akan ilzam qail ini dia terima atau tidak, dia akui atau tidak. Karena lazim ini menjadi lazim, syaratnya tidak perlu apa namanya, syarat untuk lazim ini menjadi lazim adalah kita tengok mafhumnya apa, yalzamin humada. Cuma ini saja, bukan syaratnya perkara ini menjadi lazim al-i'tiraf. Ya, aku tidak perlu semacam itu. Maknanya untuk menjadi lazim tidak perlu i'tiraf. Al-lazim huwa syaratnya perkara ini menjadi lazim idza asbatal aqal annahu lazim. Sawaun i'tarafal qail bihi am la. Hadza huwa. Faluzum la yatawaqqafu 'ala al-i'tiraf. Hadza yuktab bima idhab, yakni hal-hal semacam ini qad la tajidu di dalam ilmu mantiq, tapi Syekh Said yubayinu di dalam level ini dengan sangat jelas sekali, karena hadza huwa muqtada level 1 daripada ilmu kalam. Ayo. Balin nadhar fihi lil aqli faqad wa sihhatil hukmi bidzalika talazum. Maka nadhar ini adalah lazim atau tidak itu mauqufun bil aqal. Apakah akal mengatakan ini lazim atau tidak? Idza hakamal aqal bi anna hadza lazimun min kadza fa huwa lazim wa alaqah bainahuma talazum. Sawaun Anda mengakui atau tidak. Ayo. Waqad qala ba'dul mujassimah bi hadzal qaul al-fasid waqad waddahna fi kutubil al-ukhra. Aywa, dan sebagian mujazimah mengatakan dengan hadzal qaul fasid, ya, Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya Allah itu daimul fi'il, yakni at-tasalsul al-nawi, dan masalah ini kita bacakan dalam kitab-kitab kami yang lain, wa huwa al-kashifus shaghir. Wa hadzal asl, ayo. Wa hadzal asl ay al-qaulu bi anna Allah ta'ala fa'ilun mukhtar min ahammil usul fi ilmi tauhid. Fahris ala fahmi. Aywa, ketahuilah bahwasanya hadzal asl ay Allah itu fa'ilun mukhtar min ahammil usul. Ini Anda kena amik di dalam otak Anda, camkan dalam jiwa Anda bahwasanya qaulullah fa'ilan mukhtar itu min ahammi usuli ahli sunnah. Bagaimana dia bisa menjadi ahammu usuli ahli sunnah? Insya Allah kita akan masuk dalam masalah ini sikit demi sikit dengan naiknya kitab. Tapi saya sudah memberikan clue bahwasanya hadza min ahammi usuli ahli sunnah. Falaisa fa'ilan bit-tab'i aw bil illah. Maka selama Allah itu fa'ilan mukhtar kan, wa ala hadza fallahu ta'ala fa'ilun mukhtar. Yang mana kalau dia itu fa'ilun mukhtar, insya'a fa'al wa insya'a tarok, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan fa'ilun bit-tab' atau bil illah. Apa bezanya bit-tab' bil illah? Yakni bit-tab' itu artinya Allah itu ada, yakni makhlukatnya ada dengan adanya Allah. Ilah juga sama. Cuma kalau tab' itu syaratnya harus ma'atawafuri syurut wa intifa'il mani. Itu namanya tab'. Kalau ilah tidak ada semacam itu. Bimujarrad wujudillah wujudal makhlukat. Hadza huwa al-fa'il bil illah. Baca. Al-fa'ilu bil illah huwa alladhi la yatawaqqafu fi'luhu ala ghairi wujudihi. Aywa. Al-fa'il bil illah itu yang perbuatannya la yatawaqqaf ala ghairi wujudihi. Ya salam, definisi madbut yakni. Wujudnya sesuatu la yatawaqqaf illa ala wujudi syai'in akhar. Hadza huwa namanya fa'ilun bil illah. Kita ahli sunnah tak semacam itu. Kita ahli sunnah mengatakan bahwasanya wujudnya kita bukan karena Allah ada. Li anna Allah arada wujudana wa qad la yuridu wujudana. Wadih ya. Ayo. Wal fa'ilu bit tabi'ah huwa alladhi yatawaqqafu fi'luhu bil idafati ila wujudihi ala wujudi syartin akhar aw imtina'in. Wadih ya. Adapun fa'il bit tabi'ah itu yang wujudnya sesuatu terpulang kepada, tidak hanya terpulang kepada wujudnya sesuatu yang lain, akan tetapi ditambahi ala
syartin akhar aw intifa'il mani. Aywa, wa minal wadih. Wa minal wadih anna al-qawla bi anna Allah ta'ala fa'ilun bil illah aw at-tabi'ah yuaddi bila syak ila nafi kaunihi fa'ilan mukhtar. Bal huwa yatadammanu. Aywa, yakni orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu fa'ilun bil illah atau fa'ilun bit tabi'ah, itu pasti menjadikan tanpa keraguan bahwasanya menafikan fa'ilun mukhtar, karena qaul bil illah wa tabi'ah itu yatadamman nafyu al-ikhtiyar. Wa man qala bihadza kufrun, barang siapa yang mengatakan Allah itu fa'ilun bil illah atau bit tabi'ah, dia itu kafir. Loh, kenapa kafir? Iya, karena pendapat ini yang namanya kafir itu, Ustaz Abdul Khaliq, ya, tidak akan terjadi kecuali ada nafyu al-ma'lum minad-din bidarurah. Ini yang kita mesti paham daripada qaidatut takfir. Takfir inda ahli sunnah la yakunu illa ala nafi atau ingkari al-ma'lum minad-din bidarurah. Yakni wallahu alam, yang saya pahami ya, al-qaul bil illah dan tabi'ah. Tidak semua orang faham al-illah wa tabi'ah. Tapi kenapa kok sampai dia itu yang mengatakan illah dan tabi'ah ini sampai kufur? Iya, karena lazim qarib daripada illah wa tabi'ah ini adalah menafikan perkara yang al-ma'lum minad-din bid-darurah. Apa itu? Al-qiyamah. Dia menafikan hari kiamat. Loh, kenapa kok iya? Kenapa kok dia itu menafikan hari kiamat yang mengatakan ilah wa tabi'ah? Iya, karena hari kiamat itu kita sebagai orang Islam meyakini asas daripada Islam. Salah satunya adalah al-iman bil yaumil akhir, kan? Artinya Allah akan menghancurkan dunia ini. Allah ada dan Allah akan menghancurkan dunia ini bi-iradatihi. Bi-iradati, karena Allah menginginkan hancurnya dunia ini, Allah akan menghancurkan dunia ini. Ini adalah asas daripada di antara rukun-rukun iman kita. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali Allah itu fa'ilun mukhtar. Bil illah tidak akan mungkin. Karena kalau kita mengatakan bil illah, maka alam semesta ini adalah maklul bi mujarrad wujudillah al alam mawjud wa bidawami wujudillah al alam daiman mawjud. Kalau alam itu selalu ada biwujudillah, kapan akan ada harinya kiamat? Tidak akan mungkin ada hari kiamat, karena hari kiamat akan terjadi menurut illah kalau Allah itu hancur, Allah itu sirna, dan Allah tidak mungkin sirna, maknanya tidak ada hari kiamat. Sebab itulah Imam Ghazali di dalam Tahafutil Falasifah mengkafirkan falsafah, karena kaulnya al-alamul qadimun liqaunihi ma'lulan min datillah subhanahu wa ta'ala. Lianna qawlahu ya'ulu ilal qawli bi anna allaha mujbarun la Aywa. Ini yang taklilnya Syekh Said, karena kaulnya mereka Allah itu fa'ilun bil illah itu akan menjadikan Allah itu mujbar, tidak mempunyai ikhtiar sama sekali, tidak mempunyai ikhtiar sama sekali. Hadza huwa hukmu man qala. Aywa. Hadza huwa hukmu man qala bi anna allaha ta'ala fa'ilun bil illati aw bit tabi'ati tasrihan. Aywa, yakni yang kafir itu kalau dia itu mengatakan Allah itu fa'ilun bil illah atau bit tabi'ah secara jelas, Allahu fa'ilun bil illah, Allah itu fa'ilun bit tabi'ah tasrihan, ya dia kafir. Wadah ya, dia itu kafir. Tapi kalau pendapatnya, kalau madhabnya yalzam minhu laziman ba'idan atau yalzam, bukan sorih ya, sorih kan mutabaqah. Ini kalau madhabnya yadul dalalatan mutabaqah, bahwasanya Allah itu fa'ilun bil illah. Pada saat itu dia itu kafir. Tapi kalau mazhabnya tidak semacam itu, dibilang wa illatut takfir huwa nafyuhum liqaunillah ta'ala fa'ilan mukhtar tasrihan. Dan illatut takfir itu menafikan Allah itu fa'ilun mukhtar secara jelas. Adapun yang mazhabnya itu yu'adil qaul bidzalika suf. Adapun yang mazhabnya itu yalzam qaul, yakni yalzamuhul qaul. Mazhabnya Mu'tazilah yalzamuhul qaul bi anallaha laisa fa'ilan mukhtar, walaupun di dalam beberapa perkara. Mazhabnya Mujassimah yalzam ala anallaha laisa fa'ilan mukhtar. Mazhabnya Wahdatil Wujud yalzam bi kaunillahi ghairu fa'ilin mukhtar. Apakah mereka ini kafir? Tidak. Karena ini hanyalah lazim, hanya lazim ya. Dan lazim tidak bisa kita mengkafirkan sesuatu itu dengan lazim yang tidak terlampau jelas, wadah ya. Lazimnya laisa lazim sorihan, tapi lazim fihi no'ul bu'ud, dan ini tidak cukup untuk membuat
kafir, membuat dia menjadi ahli bid'ah, bisa membuat dia dosa, bisa kafir, tidak boleh. Dibilang fafi wala yusarrihu bihi, yani kalau mazhabnya itu yuaddi ila kaunillah mujbaron, fafi takfirihi nadhurun wa man sya'u ihtimal, maka di dalam pengkafirannya itu ada nadhur dan ada ihtimal. Ada yang mengatakan dia itu kafir, ada yang mengatakan dia itu tidak kafir. Dengan ini selesai sudah hal-hal yang berkaitan tentang sifatul ma'ani. Insya Allah kita akan membaca di kelas yang akan datang tentang masalah ta'alluq. Yang ta'alluq ini juga termasuk ahkam daripada sifatul ma'ani. Wa hadza fi ghayatil ahamiyah juga di dalam mengetahui sifatul ma'ani, yang mana Syekh Said Foda mengatakan nanti di sini fayajibu aklan ta'liqu hadhi sifat ala sabili dawam wal istimrar, dengan arti wajib orang-orang itu mengetahui tentang masalah ta'alluq ini. Kalau sampai dia tidak mengetahui masalah ta'alluq, dikatakan dia itu dosa. Karena untuk mengetahui, memahami ta'alluq ini, nah dengan memahami ta'alluq ini Anda akan memahami kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Ada. Silakan. Apa perbedaan antara inkishaf sama basor dengan kasyaf sifat ilm? Yaitu dia, saya katakan ada perbedaan, hakikatnya saya tidak tahu dan tidak akan ada yang tahu. Anda tanya Syekh Said Foda, gurunya Syekh Said Foda, tidak akan tahu perbedaan antara keduanya. Kita hanya mengetahui antara keduanya itu ada perbedaan, tapi di titik mana perbedaannya kita tidak tahu. Kita tidak tahu perbedaannya. Mungkin perbedaan di dalam lawazim, tapi still kita tidak akan mengetahui, karena di mana perbedaannya itu sudah masuk di dalam hakikat daripada ta'alluq, dan kita secara manusia tidak mengetahui haqaiq. Wallahu a'lam. Pertanyaan lagi? Tidak ada? Jika tidak ada, kita akhiri sampai sini. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.